Insyaallah kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada pada hari ini. Sengaja saya buka tanya jawab, siapa tahu pada pelajaran hari ini pertanyaan berkaitan dengan pembahasan. Ya mungkin kalau diundurkan besok mungkin sudah lupa pertanyaannya. Ya. Maka nggak apa-apa kita jawab pertanyaan, tapi saya mohon supaya pertanyaan ini atau pertanyaan-pertanyaan diajukan itu berkaitan dengan pembahasan. Siapa tahu pertanyaan tentang salat belum kita bahas pada hari ini, mungkin akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Karena itu saya harapkan pertanyaan seputar apa-apa yang telah dijelaskan. Bagaimana cara-cara meludah dan tempat meludah pada saat sholat? Dan apakah boleh membawa tisu di saku, meludah, bersin dalam sholat? Tentang masalah meludah, ada sejumlah hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang bolehnya meludah dalam sholat. Ya. Tapi meludah tersebut, apabila dia meludah, maka hendaknya dia meludah di atas kain, ya, atau di atas tisu kalau ada, dan meludahnya dengan ketentuan pertama, tidak boleh meludah ke arah kiblat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh meludah ke arah kanannya. Jadi boleh meludah ke arah kiri atau boleh meludah ke arah bawah, ya, ke antara dua kaki. Dan kalau dia meludah ke tembok masjid, ya, kalau temboknya seperti yang ada sekarang, itu adalah sayyi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-busaq fil masjid sayyi'atun wa kaffaratuha dafnuha. Ya. Meludah di masjid itu adalah dosa khati'ah, ya, dan kafaranya adalah dengan menanamnya. Maka tidak pantas dia meludah di masjid, apalagi pada kebanyakan masjid sekarang terbuat dari tehel, tidak menyerap ludah. Ya. Kemudian dari hal yang menunjukkan bolehnya meludah dalam salat adalah hadits Utsman ibn Abil As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, datang beliau mengadukan bahwa dia di dalam salat sering diganggu oleh syaitan. Ya, kadang kalau sudah mulai salat tidak tahu sudah bacaannya kemana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu syaitan yang mengganggu kamu bernama Hizib. Dan memang dia syaitan yang kerjanya mengganggu, melalaikan orang yang salat. Kalau dia datang, maka kamu meludah ke arah kirimu, atau kamu baca ta'awudz, kemudian meludah ke arah kirimu 3 kali. Ya. Maka ini menunjukkan boleh meludah ke arah kiri. Dan Utsman bin Abil As melaksanakan hal tersebut, dan setelah itu alhamdulillah hilang gangguan tersebut. Ini dari metode Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tuntunan beliau dalam menghadapi makar-makar syaitan. Ya, jadi meludah sekali lagi itu boleh kalau di atas tisu atau di atas imamah atau di atas kain, ya. Tapi tidak boleh ke arah kiblat dan tidak boleh di arah kanan. Wallahu taala alam. Pertanyaan sebelah sini, ya. Apabila muadzin telah qamat, sementara kita dalam keadaan salat sunnah, apakah kita boleh langsung memutuskan salat tanpa salam terlebih dahulu? Ini saya kira akan datang, ya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya disimpan dulu besok, insyaallah. Bagaimanakah arah kiblat yang benar bagi Indonesia? Apakah tempat matahari tenggelam atau antara barat dan timur? Saya nggak tahu, ya, tentang ukuran tepatnya kemana. Itu diukur, dan sekira pengukuran sekarang itu sudah sangat canggih sehingga bisa mengukur, ya, sampai sudut Ka'bah pun bisa diukur dari Indonesia. Seorang yang salat sunnah lalu mendengar iqamah, ini juga biasa, ya, sama tadi. Apakah orang yang sehari-hari yang memakai sepatu, lalu ketika wudhu dia melepas sepatunya, termasuk bidah? Kalau dia memakai sepatu, kemudian dia lepas sepatunya, ya, itu bukan bidah, sebab mengusap di atas sepatu itu hukumnya sunnah. Kalau dia tinggalkan, atau karena keadaan masjid sekarang yang tidak bisa memakai sepatu, orang sholat memakai sepatu, ya, maka tidak apa-apa kalau dia buka. Tapi kalau dia pakai kaos kaki, ya,
utamanya kalau dia pakai kaos kaki dan dia memakai kaos kaki sebelumnya dalam keadaan berwudu, begitu dia berhadas batal, maka boleh dia berwudu dan tidak perlu dia buka kaos kakinya, dia usap saja kaos kakinya dan akan berlaku hal tersebut selama 1 hari 1 malam. Ya. Dan ini pembahasan khusus dan pertanyaan sebenarnya di luar materi. Apa ada dalil kuat pada saat sujud kedua tumit harus bersentuhan? Saya sudah sebutkan tadi ya, dalilnya itu tadi dalam hadits yang lemah. Ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan juga dalil bahwa Aisyah pernah menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, menyentuh kedua kakinya dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Beliau mengambil pendalilan ini menunjukkan bahwa kaki beliau dirapatkan, sebab dia sentuh dengan tangannya dua-duanya kena. Dua-duanya kena, artinya dirapatkan. Tapi pendalilan tersebut ada kemungkinan ya mungkin saja sentuhannya ya mungkin kepegang oleh Aisyah ya dalam keadaan dia letakkan dan tiba-tiba kena dua-dua, ya mungkin bersentuhan dan mungkin tidak bersentuhan. Yang jelas butuh dalil yang menetapkan tentang hal ini ya, sepanjang hadis yang disebutkan tentang merapatkan itu Allah Ta'ala alam. Apakah boleh salat di atas sajadah bergambar akan tetapi sujudnya di atas lantai tersebut tidak melalaikan dia dari salat, atau sepanjang dia sujud, tatkala dia sujud atau tatkala dia ruku' dia tidak melihat kepada gambar-gambar yang ada pada sejadah tersebut dan tidak melalaikannya dari salat. Iya, adapun kalau melalaikannya dari tadi penjelasannya, hukumnya adalah makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana dengan masjid yang ada di Madinah yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam masjid. Ya, dia telah dibuat sedemikian rupa dan dalam bentuk bangunan tersendiri tidak masuk ke dalam bagian masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memasukkannya bukan para sahabat dan bukan para tabi'in. Dan bukan pula tabi'in, tapi yang melakukannya adalah Abdul Malik bin Marwan yang pertama kali memasukkannya ke dalam lingkup masjid, salah seorang raja Bani Umayyah. Ya, maka dosa ditanggung olehnya, kesalahan ini harus dinisbahkan kepadanya dan jangan dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dijadikan sebagai dalil. Ya, oleh sebagian orang boleh sholat di kuburan dengan dalil loh kuburannya Nabi di sana. Ya, kita katakan pada zamannya Nabi kuburan beliau tidak masuk dalam masjid. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kuburan tersebut kita melihat ke sana itu kan bangunan tersendiri. Ya, lihat saja kuburan Masjid Nabawi kalau dari atas itu ada kubah warna hijau. Nah, kubah itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kayak bentuk bangunan terpisah. Ya. Kayak bentuk bangunan tersendiri. Ya, lain dari masjid. Ya, sekira itu jawaban secara ringkas untuk pertanyaan ini. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar dan kalau ingin sujud turun di lantai? Tolong jelaskan. Beliau salat di atas mimbar itu dalam hadis riwayat Muslim dan beliau lakukan hal tersebut untuk memberikan pengajaran salat kepada para sahabatnya. Memberikan pengajaran salat kepada para sahabatnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak harus untuk menundukkan pandangan. Sebab kalau Nabi di atas mimbar tentunya tidak menundukkan pandangan. Ya, maka salatnya ya beliau di atas mimbar itu untuk at-ta'lim. Adapun sekarang ya berhubung kalau orang-orang mengetahui ahkamus salat, cara-cara salat, maka pada dasarnya dia sujud di atas tempat yang biasa dan jangan banyak bikin perbuatan dalam salat yang bisa menyibukkannya dari salat. Sebab asal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jelas dalam masalah ini, inna fis salati la syughla. Sungguhnya salat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Wallahu taala alam. Apa hukumnya sementara salat teringat oleh pekerjaannya atau kuliahnya dan lain-lain? Ya. Itu adalah perkara yang sering merupakan bisikan-bisikan jiwa yang mengganggu seorang dalam salat dan merupakan godaan dari syaitan. Maka setiap muslim dan muslimah hendaknya berupaya untuk khusyuk di dalam salatnya dan ingat tujuan dari salat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan dia bersimpu depan Allah Subhanahu wa taala dan menghayati segala makna dan kandungan zikir yang dia baca supaya dia benar-benar menghadap dan mencurahkan perhatiannya untuk salatnya. Wallahu taala alam. Adapun masalah hukumnya, kalau dia sementara dia salat yang dia ingat pekerjaannya terus,
ya kuliahnya terus sehingga tidak tahu sudah apa yang dia baca, ya maka ini membatalkan sholatnya. Ini membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia ingat, ya agak mengganggu memang, tapi dia tetap mengetahui apa yang dia baca semua bacanya, maka sholatnya tetap syah, insyaallah taala. Dan hendaknya berhati-hati dari godaan syaitan. Sungguhnya syaitan itu sangat berhasrat untuk menggoda anak Adam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dia berjalan di jalan darahnya anak Adam. Pada celana dikatakan tidak isbal jika tidak melewati mata kaki. Bagaimana pada baju di mana batas dikategorikan tidak isbal? Sama ya, tadi diberi contoh izar, sarung. Dan kita katakan semakna dengannya baju, imamah, ya, celana dan yang semisal dengannya. Imamah saja, kalau lebih turun mata kaki juga musbil. Kalau misalnya ada punya imamah panjang sekali sampai menyentuh langit, itu bumi, ya, maka ini terhukumi musbil, ya, terhukumi musbil. Demikian pula saub, pakaiannya jubah, kalau dia pakai jubah misalnya, pakai saub, ya, turun melewati mata kakinya, itu juga terhukumi musbil. Dan sebagaimana antum dengar tadi, ma asfalal ka'baini fa huwa finnar, apa-apa yang di bawah kedua mata kaki tempatnya dalam neraka, dan hadits-hadits yang semisal dengan itu yang menunjukkan larangannya. Celana saya sudah di atas mata kaki, namun saya memakai kos kaki hingga menutupi mata kaki saya. Apakah perbuatan tersebut masih dikatakan isbal? Tidak lagi ya, kalau kos kaki itu dari bawah ke atas. Ya. Tapi ini yang diinginkan dengan isbal, dari atas ke bawah. Ya. Dari atas ke bawah. Saya sholat memakai celana panjang, tidak isbal, dan dilapisi dengan sarung. Namun celana tersebut melewati sarung. Ya. Apakah boleh menggulung celana tersebut? Ya, kalau celana tersebut melewati sarung dan celananya tidak melewati mata kaki, biarkan saja, tidak apa-apa. Ya, itu tidak berbahaya. Yang penting kain sarung dan kain celana jangan sampai melewati mata kaki, itu saja ukurannya. Adapun masalah apakah sarungnya harus sama dengan celana dalam atau celananya harus lebih ini, itu bukan syarat itu. Ya, yang jelas ukurannya jangan sampai melewati mata kaki. Tadi dikatakan mengangkat tangan hanya terdapat 4 tempat. Lalu bagaimana jika kita sebagai masbuk? Apakah kita mengangkat tangan untuk menyempurnakan jumlah rakaat? Ya. Kalau dia sebagai masbuk, pada saat takbiratul ihram, dia wajib untuk mengangkat tangannya. Wajib untuk mengangkat tangannya. Kemudian, pada saat menyempurnakan, ya, dia juga mengangkat tangannya. Jadi pada saat menyempurnakan, imam sudah sujud untuk, sudah tasyahud. Maka ini dia bangun dari tasyahud ke rakaat berikutnya. Bangun dari tasyahud ke rakaat berikutnya, berarti diangkat tangan lagi. Nah, begitu diangkat tangan, dia hitung rakaatnya sudah mulai. Hitung rakaatnya. Kalau dia masbuk 3 rakaat, dia tambah lagi 1 menjadi 2 sekarang, dia bangkit, dia angkat tangan lagi. Ya, dan seterusnya seperti cara yang biasa. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana bila memandang kaki untuk dapatkan kelurusan saf? Karena banyak apabila bangun untuk rakaat kedua tidak lurus lagi. Boleh, ini adalah perkara yang bagus. Ya, bahkan adalah perkara yang bagus. Ya, dia kembali melihat kakinya pada saat naik, dan utamanya dia lihat pada saat dia baru bangkit dari ruku sambil melihat keadaan kaki. Sambil melihat keadaan kakinya, maka dia lihat apakah safnya dia sudah lurus atau tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari Muslim, la tusawwunna sufufakum ala yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Ya, kalian tunggu harus meluruskan saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati kalian berselisih. Dan juga dalam hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutusnya. Maka seluruh hal ini menunjukkan bahwa membenarkan saf itu perkara yang wajib dalam salat, meluruskannya, menjaga, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u furujatil lisyaitan." Jangan tinggalkan celah-celah kosong untuk syaitan. Maka hendaknya dia luruskan, dia perhatikan kelurusan safnya. Itu adalah perkara yang diinginkan dalam syariah. Karena itu tidak apa-apa, insyaallah taala, sepanjang dia hanya melakukan gerakan yang sedikit. Dari patokan manakah seseorang mengambil kelurusan saf? Apa dari kanan atau dari kiri? Ya, dilihat. Kalau misalnya dia berada di posisi kiri dan lurus di kanan,
ya kanan sudah lurus, kemudian di kirinya dan dia lebih mendominasi atau soft, dia berada di bagian kiri, ya, orang di sebelah kirinya sedikit dan sebelah kanannya lebih banyak. Kalau dia di sebelah kanannya semuanya dalam posisi mundur dan dia sendiri yang maju dan di sebelahnya semuanya maju, maka jangan dia suruh orang yang banyak di sekitarnya maju semua, yang bergerak nanti banyak. Maka dia yang sedikit bersama teman-temannya yang sedikit di sebelah kiri harusnya yang mundur. Ya, mereka yang mundur supaya tidak terlalu banyak gerakan di dalam sholat. Maka dilihat siapa yang mundur dan patokannya kemana, itu dipertimbangkan dengan melihat keadaan. Ya. Ada sebagian orang yang takbiratul ihram masih dalam keadaan mendekati sutrah. Dan hal ini banyak terjadi pada orang-orang yang sudah kenal salah. Ini adalah salah satu kesalahan dalam sholat. Harusnya seseorang begitu mau sholat, dia mendekat dulu ke sutrah. Sudah mendekat ke sutrah, baru dia takbiratul ihram. Ya, kalau dia takbiratul ihram sambil melangkah, ini adalah perkara yang salah. Sebab dia sudah menyibukkan dirinya dalam sholat. Ya, harusnya gerak mengatur sebelum dia sholat supaya tidak ada gerakan yang lain, dia hanya sibuk dengan sholatnya. Dan hadis baca, inna fis sholati la syughla, sungguhnya sholat itu adalah kesibukan yang sangat sibuk. Itu mencakup apa yang saya terangkan tadi, ya, keadaan orang yang seperti ini, dan hendaknya orang tersebut menjauhinya. Dan juga Abu Bakrah ketika dia masuk ke dalam shaf, ya, dalam keadaan ruku sambil masuk berjalan, Nabi SAW melarangnya sambil berkata, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, mudah-mudahan Allah menambah kamu semangat, tapi jangan kamu ulangi. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan banyak gerak, dengan mengetahui bahwa dirinya bersimpuh dan menghadap di depan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Rabbul Alamin. Karena itu hendaknya dia lebih beradab dan lebih menjaga kondisi dan kehusyukan di dalam salat. Wallahu taala alam. Adakah salat sunnah setelah salat sunnah ba'da maghrib? Dan bilangannya 6 sampai 8 rakaat. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada salat sunnah yang sahih, ya, selain dari 2 rakaat setelah maghrib, salat rawatib, ya, sunnah rawatib. Memang ada dalam satu hadis, saya ingat, ya, salat sunnah berapa rakaat begitu, tapi dalam hadis yang lemah. Apa dalilnya? Mengucapkan Allahu Akbar setelah salat. Mengucapkan Allahu Akbar setelah salat dengan suara dijaharkan, itu adalah perkara yang ma'ruf dan dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah atau Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mendengar takbir. Jadi Ibnu Abbas waktu itu masih kecil, kalau dia di luar dia dengar Nabi takbir, Ibnu Abbas tahu sudah selesai salat. Nah, ini menunjukkan bahwa disunnahkan habis salat dia berzikir dengan bertakbir, mengangkat suaranya. Dan demikian pula makmum yang lain, sehingga masjid itu kelihatan gaduh dengan suara takbir dan didengar oleh orang di luar, supaya sebagai tanda bagi mereka bahwa salat telah selesai. Dan takbirnya berapa kali diucap itu tergantung, ya, terserah mau diucapkan 1 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali dan seterusnya, boleh-boleh saja. Tetapi paling utamanya diucapkan dalam keadaan ganjil. Sebab dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal dan senang kepada angka-angka yang ganjil. Apa dalilnya setelah salat doa tidak perlu mengangkat tangan? Ya, pertama yang mengatakan doa mengangkat tangan, apa dalilnya? Ya. Kalau kami ditanya apa dalilnya tidak mengangkat tangan, maka kami jawab, ad-dalilu adamud dalil. Dalilnya karena tidak ada dalil. Ya, dan kita berputar bersama dalil. Kalau ada dalil kita amalkan. Kalau tidak ada, tidak kita amalkan. Ya, apalagi doa setelah salat itu adalah tempat-tempat yang terikat dengan waktu. Kalau ingin mengikat suatu ibadah dengan waktu, maka butuh dalil khusus. Dan tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari para sahabatnya beliau berdoa setelah salat. Dan beliau mengangkat tangan setelah salat. Karena itu banyak dari para ulama menghukumi bahwa doa setelah salat itu hukumnya bid'ah, dan ini sudah terlanjur saya jawab walaupun akan dijelaskan besok insyaallah taala.
Niat salat yang awalnya untuk menunaikan panggilan adzan, apakah rusak bila di pertengahan syaitan membisikkan kalimat-kalimat riya? Tapi bagaimana kalau bisikan itu kita berusaha menentangnya? Kalau dia asalnya berniat dengan ikhlas, setelah itu di pertengahan jalan syaitan membisikkan riya, maka ditentang, insyaallah tidak berbahaya dan tidak memutuskan amalannya tersebut, dan tetap dia dibangun di atas keikhlasan, insyaallah taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Nah, dan menunjukkan bahwa kalau asal dari niat adalah baik, walaupun ada sesuatu lain dari dunia, maka tetap dihitung niatnya. Pada hadits Abdullah bin Amr bin As, kalau saya ingat salah riwayat Imam Ahmad, beliau bertanya tentang bagaimana dia berperang dan dia inginkan juga mendapatkan ghanimah, hasil rampasan perang. Maka Nabi SAW menganggap hal tersebut itu baik dan memuji niatnya dan seterusnya. Ini menunjukkan kalau amalan asalnya baik, tapi ada juga niat yang lain digandengkan dengannya dari perkara yang boleh, ya maka hal tersebut tidak membahayakan amalannya. Maka demikian pula di sini, kalau dia diganggu dengan riya, tapi dia terus menerus melawannya, maka hal tersebut tidak berbahaya, insyaallah taala. Ya, dan syaitan itu mengganggu anak Adam pada semua keadaan. Karena itu, kalau mensyaratkan harus niat terus dari awal sampai akhir, itu tidak ada yang seperti itu, atau tidak akan ada yang mampu. Wallahu taala alam. Bagaimana bila dalam salat terasa ada sesuatu yang keluar dari dakar yang sepertinya tetesan air kencing? Apakah salat diteruskan atau tidak sementara kita tidak mengetahui kepastiannya? Dan kalau batal sementara tidak ada pakaian lain yang menggantinya, apakah boleh diteruskan? Pertama perlu dilihat dulu, yang keluar ini dia yakin keluar atau tidak. Ya. Kalau dia tidak yakin keluar, maka tinggalkan keraguan. Nabi SAW bersabda dalam hadits Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari Muslim dan hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, la tansarif hatta tasma'a sautan aw tajida riha. Jangan kamu pergi sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Ya, maka asalnya yaqinu zalu bi, keyakinan tidak boleh dihilangkan dan keraguan. Dia yakin suci, maka dibuat ragu keluar atau tidak. Ragu ini dibuang. Ya, tidak boleh diamalkan sampai dia yakin. Kalau dia yakin keluar, tapi dia tidak tahu yang keluar itu apa, nah, maka di sini hendaknya dia putuskan salatnya. Ya, dia pun salatnya kalau memang dia tidak punya penyakit. Saya katakan dia putuskan salatnya kalau dia tidak punya penyakit. Yang keluar itu salah satu dari beberapa perkara. Apa itu kencing atau mani atau madi. Itu saja. Ya, yang keluar. Dan semuanya ini membatalkan salat. Semuanya membatalkan salat. Kalau dia sakit, maka dilihat. Mungkin ini dari penyakitnya. Mungkin dia ada kencing darah, ya, kadang keluar. Atau ada salasul baul, kencing tidak bisa dia tahan. Kalau kencing tidak bisa dia tahan, itu lagi hukumnya. Kalau ada seorang yang kencing, dan kencingnya tidak bisa dia tahan, maka menurut para ulama, berdasarkan sebagian hadis, bahwasanya kalau dia kencingnya dia tidak bisa kontrol, keluar terus, ya, maka dia berwudu pada waktu salat. Pada saat salat, kencingnya keluar, dia biarkan saja, dia lanjutkan salatnya, ya, sampai dia salam dan syah salatnya insyaallah taala. Tapi nanti kalau mau salat lagi pada waktu berikutnya, dia kembali berwudu dari awal, ya, dan mengulangi wudunya dan bersuci kembali, kemudian salat. Kalau keluar lagi kencing, maka dibiarkan saja, sebab asalnya kencing yang tidak bisa ditahan. Ya. Kalau dibiarkan begitu terus, tidak bisa salat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan dalam beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwa kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya, maka orang ini tidak mampu, karena itu tidak apa-apa insyaallah taala. Bagaimana dengan saya yang kadang mengadakan perjalanan ke suatu negeri selama 8 jam? Misalnya berangkat setelah salat maghrib dengan pesawat. Dan bagaimana cara kami salat di atas pesawat? Dan bagaimana hukumnya kalau pakai sepatu atau kaos kaki? Mohon dijelaskan. Kalau dia di atas pesawat, maka asalnya orang yang di atas pesawat, asalnya dia berusaha salat berdiri. Kalau memang ada tempat untuk salat. Ya. Dan pada sebagian sudut-sudut di pesawat itu ada tempat-tempat memungkinkan untuk dia salat berdiri di situ. Ya, walaupun tidak ada musalla khusus,
Tapi ada sebagian tempat-tempat memungkinkan dia sholat sendiri. Apa sholat untuk berdiri. Jadi asalnya kalau dia mampu untuk sholat berdiri, dia sholat berdiri. Kalau dia tidak mampu, maka sholatnya dengan duduk. Ya. Dan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun kalau dia pakai sepatu dan kaos kaki, ya, maka harusnya sebelum dia berangkat, dia itu dalam keadaan beruduk. Dalam keadaan beruduk. Kemudian pakai kaos kaki dengan sepatu dalam keadaan beruduk. Jadi begitu batal, boleh bagi dia untuk mengusap di atas kaos kakinya. Jadi tidak perlu dia buka sepatunya. Begitu dia buang air besar atau buang air kecil di pesawat misalnya, maka dia sisa beruduk, mencuci tangan sampai mengusap kepala. Begitu sampai ke kaki, dia ambil air, kemudian dia usap di atas sepatunya, sudah dianggap beruduk. Dan ini hukum tersendiri, hukum mengusap di atas sepatu ada di dalam bab fikih. Dan pembahasannya telah berlalu dalam Bulughul Maram dan akan datang insyaallah taala dalam pembahasan Umdatul Ahkam di Masjid Muhajirin. Apakah syah salatnya orang yang mendengar adzan tapi dia salat di rumah? Ada pun masalah syahnya, iya syah. Salatnya syah sepanjang dia melakukan salat itu sesuai dengan tuntunan. Ya, melakukannya dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, ya, maka salatnya syah. Tapi dia berdosa kalau dia ini laki dan salat di rumah dalam keadaan mampu, tidak mempunyai udzur. Ya, hukumnya dia berdosa sebab salat berjamaah hukumnya adalah wajib sebagaimana yang akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Apakah makmum yang masbuk yang ketinggalan 1 atau 2 rakaat dia juga harus mengangkat tangan pada saat imam bangkit dari tasyahud awal? Saya sudah jawab tadi ya. Mana yang lebih afdal, salat sendiri di rumah daripada bermakmum pada imam yang selalu kunut subuh secara terus menerus? Ya. Kalau dia salat sendiri di rumah, ini artinya bikin bid'ah baru. Ya. Dia ingin mengingkari bid'ah, tapi lari dan jatuh di bid'ah lain. Ya. Meninggalkan salat berjamaah itu hukumnya al-haram, dosa. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Maka jangan dia ingin merubah kemungkaran, tapi dia jatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya, kepada kemungkaran yang lebih besar. Kalau imamnya kunut subuh, ya dia ikut saja salat. Begitu imamnya kunut subuh, ya dia diam saja. Dia baca doa-doa setelah ruku. Kan banyak doa-doa setelah ruku, panjang-panjang lagi. Ya, mungkin dia baca. Palingan kalau imamnya baca Allahumma hdi man hadait saya. Ya, dia belum selesai mungkin baca apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Mil as-samawati wal ardh wa mil ma syi'ta sampai akhir doa, belum selesai mungkin dia baca, imamnya sudah ruku, apa sudah sujud. Ya, karena kunut subuhnya yang memang bacanya itu terus. Ya. Wallahu musta'an. Bagaimana sikap kita ketika tiba waktu salat melihat orang yang tidak mau salat? Ya. Kalau melihat orang yang tidak mau salat, pada saat itu dinasihati supaya salat dengan nasihat hikmah, dengan cara yang lemah lembut, ya, dan seterusnya. Tapi berhubung karena negara kita ini negara yang tidak menerapkan syariat Islam, harusnya kalau dalam negara yang menerapkan syariat Islam itu ada hayat tersendiri, ya, tempat tersendiri untuk mengadukan orang-orang yang seperti itu supaya dia salat. Ya, kalau dia tidak mau salat, maka diadukan pada pemerintah yang menerapkan syariat Islam. Kalau dia tidak mau salat depan pemerintah, maka hukumnya dipenggal. Manakah yang dimaksud dengan salat sunat fajar? Samakah dengan sunat rawatib sebelum subuh? Rawatib itu tidak ada sebelum subuh, ya. Rawatib hanya ada sebelum dan setelah duhur, setelah maghrib dan setelah isya. Itu tempat-tempat rawatib. Ya. Selain dari itu bukan rawatib. Salat sunnah tapi bukan sunnah rawatib. Nah, adapun salat sunnah sebelum subuh, yang namanya salat sunnah sebelum subuh. Ya. Dan itu yang dinamakan atau yang disebutkan dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, itu yang diinginkan dalam hadits Aisyah. Dan tidak sama ya dengan rawatib itu, dibedakan. Insyaallah taala juga dibikin nanti satu pembahasan khusus atau materi daurah seputar salat-salat sunnah. Ya, salat-salat sunnah. Insyaallah taala. Bagaimana hukum salat dengan kaos kaki bagi wanita dan kainnya tidak menutupi kakinya?
sehingga bentuk kakinya nampak mesti tertutup kaos kaki. Kalau tertutup kaos kaki, itu kakinya terbuka atau tidak? Hah? Tertutup. Ya. Karena kalau dia sholat, kainnya pendek, tapi dia pakai kaos kaki, tidak terbuka auratnya, tidak kelihatan kulitnya, maka dia tetap tertutup auratnya. Tertutup auratnya. Karena itulah, perempuan-perempuan yang ada sekarang, yang memakai jilbab, diberi taufik memakai jilbab, maka dia memakai pakaian yang panjang ke bawah, yang kadang pada kondisi sekarang ini kalau terlalu dipanjangkan ke bawah, kadang terseret dan terinjak, dan seterusnya. Maka cara yang paling bagus dia memakai kaos kaki, sehingga kalau misalnya tersingkap sedikit, maka ada kaos kaki yang menjadi menjadi penghalang sehingga auratnya tetap terjaga. Wallahul musta'an. Dan insyaallah taala akan saya uraikan tentang bagaimana pakaian perempuan pada hari Ahad nanti insyaallah taala. Bagaimana hukum salat dengan kaos kaki? Baik. Seorang yang melihat temannya salat dan terbuka kakinya saat sujud, dan dia segera menutupi kakinya itu dengan menarik kainnya, maka syahkah salatnya temannya itu? Ya tergantung temannya ini. Kalau dia sengaja memang pakai pakaian pendek, sengaja tahu dan sudah tahu hukumnya, begitu dia salat tersingkap kakinya, maka salatnya batal. Sebab dia sendiri yang menginginkan seperti itu. Tapi kalau tanpa udur, atau kalau misalnya dengan udur, dia sudah sholat, dengan pakaian yang panjang misalnya. Tapi begitu dia sujud, tiba-tiba ada kesalahan sehingga jatuhnya sangat keras, dan secara tidak sengaja tersingkap pakaiannya, maka tidak apa-apa temannya membantu menutupi kakinya. Dan ini mimbab at-ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas ketakwaan. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Pada saat salat yang dijaharkan suaranya, baik salat berjamaah. Pada saat salat yang dijaharkan, salat berjamaah, manakah yang paling kuat pendalilannya? Apakah makmum hanya mendengar bacaan Al-Fatihah dari imam diam saja, atau membaca di sela-sela imam, atau membaca setelah bacaan Al-Fatihah surah-surah pendek? Seputar bacaan Al-Fatihah bagi makmum. InsyaAllah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang. Dan bagaimana bila dia mengetahui terbukanya auratnya, misalnya rambutnya, setelah dia sholat, setelah dia sholat baru tahu, maka bagaimana hukumnya, atau haruskah dia mengulangi? Setelah dia sholat baru dia insyaallah. Sebab sudah lepas sholatnya. Dan kalau lepas sholatnya, kaidah syariah, suatu ibadah yang dilakukan dalam keadaan tidak sempurna, sedangkan dia mengetahuinya, atau dia lakukan secara tidak sempurna, secara tidak sempurna, dan dia tidak mengetahuinya kecuali setelah sholat, maka sholatnya terhitung syah. Sebagaimana Bilal, begitu tapi ini tidak berlaku mutlak secara umum. Kadang pada sholat yang masih masuk waktunya atau tidak. Tapi kalau tidak sengaja seperti itu, misalnya pada asalnya dia jaga, tapi begitu sholat tiba-tiba keluar dan dia tidak tahu, sholatnya tetap syah insyaallah taala. Seperti Bilal bin Abi Rabah, yang begitu beliau tayammum, tayammumnya beliau guling-guling di tanah. Dan itu tidak dianggap tayammum. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kabarkan yang benarnya kamu tayammum begini. Diajarkan tayammum hanya mengusap tangan dan muka. Dan Nabi tidak perintahkan Bilal mengulang sholatnya. Dia diperintahkan untuk mengulang salatnya. Dan banyak dalil yang lain menunjukkan, atau dalil yang lain senada dengan ini. Kalau kita salat 2 rakaat, yang benar duduk seperti tasyahud awal atau tasyahud akhir? Ini saya akan jawab besok insyaallah. Apakah boleh seorang wanita memakai pakaian tipis, ketat, bergambar? Ya, saya kira semuanya sudah jelaskan tadi ya. Ketika salat tapi pakaian tersebut ditutupi dengan khimar. Ditutupi dengan khimar. Khimar itu cuman kain yang menutupi kepala saja. Ya, kalau dia pakai pakaian yang tipis, ketat, kemudian bergambar, tapi hanya pakaian dalamnya, pakaian dalamnya saja, di luarnya ada aba'ah, atau
bahasa Indonesianya abaya, atau ada pakaian lainnya yang luar, dan pakai jilbab, pakai cadar, itu tidak apa-apa insyaallah taala. Tetapi kalau yang di luar adalah ini tadi yang sudah kita jelaskan. Ya. Apakah syah salat memakai sarung dan kerudung yang panjang? Ya syah saja, yang penting seluruh anggota tubuhnya tertutup sebagaimana yang saya terangkan tadi. Ya, kalau dia salat di banyak orang, ya maka mukanya juga harus dia tutup, sebab kalau dia tampakkan mukanya dia dosa, tapi salatnya tetap syah. Tapi kalau dia salat sendirian di rumah, maka muka dia tampakkan, ya, tangan pun demikian boleh untuk ditampakkan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Adanya perintah memanjangkan pakaian wanita. Memanjang-manjang. Mana? Salah ini ya, dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia itu enggak ada kalimat mengulang kemudian tanda Z ditaruh di atas 2 kali. Itu enggak benar itu. Bagaimana memanjangkan pakita sampai menutup mata kaki? Maka bagaimanakah bagaimana jika ujung pakaian bagian bawah terkena najis? Dapatkah dipakai sholat? Kalau dia terkena najis, kita sudah sebutkan. Ya, salah satu syarat apa? Pakaian itu adalah apa? Tidak boleh kena najis. Ya, maka kalau dia panjangkan, disitulah letak seorang perempuan harus menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, tetap juga dia jaga kesuciannya, jangan sampai lewat di tempat-tempat yang najis, ya. Atau lewat di depan selokan, dilibas saja, ya. Lewat begitu saja dan seterusnya. Ya, harusnya dia juga melihat tempat-tempat yang bagus untuk dilalui. Jika seorang wanita telah memakai kaos kaki, apakah kewajiban untuk menurunkan pakaian seperti dalam hadis Ummu Salamah tetap terkena baginya? Ya tergantung ya, kalau kaos kakinya adalah kaos kaki yang bisa menjaga seluruh kakinya adalah bagus, tetapi asalnya perempuan itu menurunkan, ya, kainnya melewati mata kaki, itu asalnya. Sebab Nabi memerintahkannya, ya, dengan lafaz perintah, yurkhina shibran. Hendaknya mereka memanjangkannya 1 shibr, 1 jengkal. Ya. Apakah mengikat rambut bagi wanita dalam solat membatalkan solat? Tidak membatalkan solat, tapi utamanya diuraikan. Tolong sebutkan dalil yang menunjukkan haramnya gambar, hukum gambar, dan apakah bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa larangan tersebut harus dilihat dulu dari sisi asbabul wurudnya, di mana orang itu membuat gambar memang untuk disembah sedangkan sekarang tidak. Tidak apa-apa saya jelaskan sekarang, pun akan datang pembahasan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika diceritakan oleh Ummu Salamah yang dia lihat di negeri Abasyah tentang gereja yang di dalamnya ada patung-patung, beliau berkata, ulaika syirarul khalq indallahi yaumil qiyamah. Mereka itu adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan dalam hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dengan perintah, alla tada'at suratan illa tamasta wala kubran musrifan illa sawaita. Ya, janganlah engkau tinggalkan gambar kecuali kamu harus hapus, dan jangan pula kamu tinggalkan kuburan yang tinggi kecuali kamu harus ratakan. Dan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata beliau, yakhruju unukun yaumil qiyamah lahu aynani yubsirani wa udunani yasma'ani wa lisanun yantiq. Kata beliau, akan keluar nanti kepala pada hari kiamat, dia mempunyai 2 mata melihat, 2 telinga mendengar, sebuah mulut yang berbicara. Kemudian dia berkata, ini wakil tu biasalah, jadi perintahkan untuk menyiksa 3 orang, di antaranya al-musawwirin, orang-orang yang menggambar. Dan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang gambar. Dan di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala sura. Malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah dan di dalamnya ada anjing, dan tidak pula dalam rumah dan dalamnya ada gambar. Ini segelintir dalil menunjukkan
tentang haramnya gambar, dan dalil-dalil tentang haramnya gambar sangat banyak sekali. Dan gambar itu diharamkan, bukan dilihat maksudnya apa. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pengarang ini, dalam pertanyaan, asbabul wurud dan seterusnya. Tapi yang diinginkan dengan gambar itu, ya, gambar diharamkan sebagai saddal lidzari'a, menurut pintu pengantar, sebab gambar ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kaumnya Nabi Nuh jatuh di dalam kesyirikan gara-gara gambar. Asalnya orang-orang salehnya meninggal. Ya, mereka sangat kagum, mengenang orang-orang salehnya, dibuatlah gambar. Ya, mereka asalnya cuma mengenang. Ya. Dan tidak ada maksud lain. Meninggal orang-orangnya setelah itu, zaman itu turun-temurun. Akhirnya datang anak-anaknya, tidak tahu apa maksud nenek moyangnya. Dia akhirnya menyembah gambar tersebut, kemudian dibuatkanlah patung-patung, dan jatuhlah mereka dalam kesyirikan. Maka gambar hukumnya adalah haram dalam syariat Islam, dan bahayanya sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum memakai celak dan sorban bagi ikhwah? Apakah wajib atau sunnah? Bukan wajib dan bukan sunnah. Ya. Bukan wajib, bukan sunnah. Tapi Nabi SAW memakai sorban. Siapa yang memakai sorban karena mencontoh Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala insyaAllah ta'ala. Dan ini dinamakan sunnah jiliyah, sunnah mutlak ya. Kalau sunnah mutlak yang berlaku mutlak. Tapi ini namanya sunnah jibiliyah. Nabi pakai sorban. Tidak apa-apa insyaAllah ta'ala. Ya. Kalau dia kerjakan mencontoh Nabi, insyaAllah ta'ala dapat pahala. Tapi mengatakan dia sunnah, tidak ada dalil mengatakan hal tersebut sunnah. Demikian pula pakai celak. Itu hanya perkara yang boleh dan anjuran saja. Ya, anjuran. Dan Nabi memakai celak ketika mau tidur. Ya, dan memerintahkan tentang hal tersebut. Ya, kalau ingin pakai saja. Ya, tapi mengatakan itu sunnah, kita tidak mempunyai dalil. Allah Ta'ala. Syahkah salat wanita yang hanya memakai satu kain, sedang di dalamnya ia bungil. Tergantung, kalau kainnya tersebut tebal dan menutupi ya seluruh tubuhnya, kepalanya dia tutupi, badannya dia tutupi, yang nampak misalnya cuma muka atau mukanya juga ditutupi, insyaallah ta'ala salatnya tetap syah. Ya, salatnya tetap syah. Nah, ini kita berbicara tentang ukuran syah salatnya atau tidak, bukan berbicara ukuran kebiasaan atau yang sudah menjadi adat pada tempat kita dan seterusnya. Yang kita bicarakan hukum. Bagaimana hukum salat di lapangan kerebosi, misalnya salat Id, yang bagus, disunnahkan. Ya. Dan yang saya ketahui itu adalah lapangan yang memang sudah dipakai untuk salat selama berkali-kali dan tidak ada kuburan di situ, alhamdulillah. Maka boleh dipakai untuk salat Id di situ. Hah? Nah, masa? Di mana? Khair insyaallah, saya nggak tahu. Ala kulli hal, kalau ada kuburan di sana, maka hadits yang saya baca tadi, yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadits Abi Mas'ud Al-Ghanawi riwayat Muslim, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan salat menghadapnya. Kalau ada kubur tidak boleh salat di situ, dan kalau salatnya batal, tidak syah. Harusnya cari lapangan yang lain. Banyak lapangan di ujung pandang. Bagaimana dengan ikhwah yang isbal, namun memakai kaos kaki sehingga tertutup kulitnya? Ya. Untuk ikhwah yang memakai sepatu yang tertutup hingga ke betis, seperti sepatu bot. Ya, sepatu pun tidak masuk juga. Ya, tidak masuk. Ya. Tidak masuk dalam hukum isbal. Seorang wanita ketika menjadi imam dalam salat yang tidak dijaharkan, apakah harus dia memperdengarkan bacaan zikir ketika hendak memulai atau mengakhiri suatu gerakan, misalnya bacaan Allah Akbar ketika ruku dan lain-lainnya, dan bagaimana jika di sekitarnya ada orang yang bukan mahramnya? Kalau dia salat berjamaah, dia sebagai imam, harusnya dia memperdengarkan makmumnya saja. Ya, kecuali kalau jemaahnya misalnya masjid besar sekali, ya, maka harusnya caranya dia sujud saja, suaranya tidak perlu dijaharkan, dia sujud,
kemudian saf yang di belakangnya melihat imamnya sujud, dia juga sujud. Saf di belakangnya lagi lihat di depannya sujud, dia juga sujud. Ya begitu. Jadi ukurannya saf yang di belakang imam, kemudian belakangnya yang di belakang. Demikian. Ya. Bagaimana dengan pakaian cakar atau pakaian bekas yang sering dijual banyak sekarang ini? Dibeli dan dipakai untuk salat. Sedangkan yang mana kita ketahui bahwa pakaian tersebut telah dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau telah dipakai oleh mereka, ya, maka asalnya, ya, kalau ditahu ini barang keluar atau asalnya dari tempat orang-orang kafir, maka dicuci. Ya. Dia cuci pakaian tersebut, ya, setelah itu dia pakai, tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Ya. Tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Ya, cuman ini hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja. Ya. Berkaitan dengan masalah kesehatan. Kalau hukum syariah itu tadi saya sebutkan, ya kalau masalah kesehatan ya tergantung tingkat kesadaran setiap orang terhadap kesehatan. Ketika membaca surah setelah bacaan Al-Fatihah, apakah digunakan untuk membaca taib? Apakah disunnahkan membaca ta'awudz dan basmalah? Ini juga akan diterangkannya nanti. Ketika kita lupa sujud, apakah berarti kita telah luput satu rakaat dan wajib menggantinya sebelum salam, lalu sujud sahwi, atau tidak menggantinya langsung sujud sahwi sebelum salam? Tidak, kalau dia lupa sujud, ini artinya ketinggalan rukun. Kalau dia lupa sujud, dia harus tambah lagi satu rakaat. Tambah satu rakaat sebelum salam, dia sujud sahwi 2 rakaat. Apa 2 kali sujud. Begitu caranya. Dan tentang sujud sahwi ini uraian di sini uraian ringkas dan butuh pembahasan khusus tentang sujud sahwi. Apa hukumnya orang yang memotong jenggot? Hukumnya adalah haram dan dia telah berbuat dosa besar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Uful luha, wahfus syawarib, wa khaliful yahud." Ya. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis dan selisihilah orang-orang Yahudi. Ini bentuk mukhalafah kepada orang Yahudi. Artinya perkara wajib menyelisihi ahlul kitab dan syariat Islam turun dalam rangka menyelisihi ahlul kitab. Karena itu jenggot itu wajib untuk dijaga dan tidak boleh dipotong, dan memotongnya adalah perkara yang besar dan kesalahan yang sangat fatal. Hendaknya setiap orang bertobat dan menjaganya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah taala yakin kalau antum tadinya malu memelihara jenggot kemudian terpelihara, insyaallah taala akan lebih gagah nanti. Dan lebih mendapatkan berkah insyaallah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan jalannya baginya jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki itu banyak macam. Ya, bukan hanya sekedar masalah yang zahir, bukan, mungkin juga masalah-masalah batin, maknawiyah dan seterusnya. Allah taala alam.